Kita semua pernah ngalamin ini. Badan capek, pikiran kusut, kerjaan numpuk, dan entah kenapa, keripik pedas di meja, jadi terlihat kayak solusi semua masalah hidup. Lalu satu genggam, dua genggam. Tahu-tahu setengah bungkus hilang. Kok bisa ya? Kenapa kita susah banget nahan diri buat nggak ngemil pas stres? Oke, sebelum kamu nyalahin dirimu sendiri karena kurang disiplin, kita harus ngomongin satu hal penting. Otak kamu nggak bodoh tapi dia panik. Saat stres, tubuhmu masuk ke mode bertahan hidup. Sistem saraf simpatetik aktif, kortisol naik. Dan boom, otakmu cari cara tercepat buat dapetin kenyamanan. Kenapa camilan? Karena gula, lemak, dan karbohidrat sederhana punya efek magis buat otak kita. Mereka bisa ningkatin kadar dopamin dan serotonin, dua bahan kimia yang bikin kita ngerasa tenang dan bahagia. Makan snack manis itu kayak pelukan virtual buat otak yang panik. Tapi ini dia jebakannya. Otakmu suka kenyamanan instan. Jadi di setiap kali kamu stres, dia bakal ngajak kamu ke jalur yang sama. Buka kulkas, cari makanan, kunyah, ulangi. Ini disebut dengan habit loop. Dan otak itu makhluk yang malas mikir ulang. Kalau udah ada jalan yang nyaman, ya dia bakal terus lewat situ. Sekarang mari kita gali lebih dalam. Ternyata bukan cuma soal rasa enak. Ada yang namanya emotional eating. Makan bukan karena lapar, tapi karena emosi. Bisa stres, kesepian, bosan, atau bahkan cemas nunggu chat dari gebetan. Makanan jadi pelarian dari perasaan yang nggak nyaman. Uniknya, studi menunjukkan bahwa orang yang sering mengalami stres, kronis punya kadar hormon grelin lebih tinggi. Ini, hormon yang bikin kamu ngerasa lapar. Jadi bahkan kalau perutmu kenyang, otakmu bisa bilang, makan dong biar tenang. Gila kan? Dan nggak berhenti di situ. Lingkungan juga berperan besar. Coba deh lihat isi rumah atau kantor. Snack itu gampang diakses, warnanya menarik, iklannya agresif. Semua itu dirancang buat bikin kamu tergoda. Bahkan suara kriuk camilan itu udah dirancang secara psikologis, biar bikin kamu ketagihan. Sekarang kamu mungkin mikir, berarti kita lemah dong? Nope, otak manusia memang dibentuk buat bertahan hidup, bukan buat ngatur berat badan. Masalahnya, dunia modern ini terlalu kaya stimulus, dan kita belum sempat upgrade sistem kontrolnya. Nah, terus gimana dong caranya biar kita nggak jadi budak camilan setiap stres? Pertama, kita harus kenalin sinyal dari tubuh. Tanyakan ke diri sendiri, aku beneran lapar atau cuman butuh pelukan? Kalau jawabannya yang kedua, mungkin kamu butuh tidur, ngobrol, atau sekadar jalan kaki sebentar. Kedua, bikin sistem baru. Jangan hanya andalkan niat. Ubah lingkunganmu. Ganti isi kulkas, taruh camilan sehat di depan, dan yang berisiko di tempat susah dijangkau. Kekuatanmu bukan di niat, tapi di sistem yang kamu bangun. Ketiga, cari alternatif kenyamanan. Musik, journaling, meditasi, atau nonton video lucu. Otakmu cuma butuh jeda, bukan selalu butuh makanan. Dan yang paling penting, jangan menghukum diri sendiri. Kalau kamu pernah jatuh dalam godaan camilan, semua orang pernah kok. Yang penting adalah kamu sadar, belajar, dan bangun lagi. Karena pada akhirnya kita bukan robot. Kita manusia. Kita makan bukan cuma buat bertahan hidup, tapi juga buat merasa hidup. Dan itu nggak salah. Yang salah adalah saat kita nyerah dan berhenti ngerti diri sendiri. Jadi kalau kamu ngerasa lagi terjebak di siklus ngemil stres ngemil lagi, pelan-pelan tarik napas, dan tanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya kamu butuhkan sekarang? Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa buat like dan share ke temanmu yang sering banget ngemil pas stres. Dan pastiin juga kamu subscribe, karena di channel ini kita bakal bahas hal-hal psikologis yang sering kejadian di kehidupan sehari-hari, tapi jarang dibahas dengan cara yang relatable. Dari otak yang suka drama, sampai kebiasaan-kebiasaan kecil yang ternyata punya dampak gede. Stay curious, stay aware, dan stay kind ke diri sendiri ya.